Halo teman-teman, selamat datang di program kami Bincang Buku. Nah, ini nantinya teman-teman akan menceritakan buku yang sedang atau sudah dibaca. Nah, langsung saja kita mulai dari Villa. Nggak kerasa ya kita sekarang udah di 2025. Gimana sih bacaannya kemarin 2024? Udah berapa baca buku? Terus ada nggak beberapa buku yang diingat terus sampai sekarang? Kalau dari saya sendiri sih, saya kemarin di 2024 itu membaca sekitar 43 buku. Sebenarnya agak kecewa sih karena awalnya target itu 50, tapi nggak kecapai sampai akhir gara-gara ya ada beberapa yang harus dikerjakan lebih dulu. Dan salah satu mungkin buku favorit saya buat 2024 kemarin itu ada Pasta Kacang Merah sama Things Left Behind sama Kitab Kawin yang ada di sini. Nah, kenapa gitu? Soalnya kalau Pasta Kacang Merah itu kan dia membahas tentang pasta kacang merah, tapi dari segi orang yang membuatnya gitu. Gimana dia kemudian akhirnya menemukan tujuan hidup karena diajari resep membuat pasta kacang merah itu. Terus yang kedua, Things Left Behind itu tentang barang-barang yang ditinggalkan orang-orang yang mati gitu. Pokoknya pesan dari buku itu sendiri kayak percuma nih kita beli barang-barang banyak pas mati gak dibawa juga gitu. Terus juga yang Kitab Kawin. Kitab Kawin ini sebenarnya saya sukanya karena dia Kitab Kawin ini saya sukanya karena dia short stories gitu, kumpulan cerita-cerita pendek dan yang membahas tentang kawin itu sendiri tapi lebih dititik beratkan ke perempuan gitu. 2024 ini aku nggak begitu mencatat ada berapa buku yang kubaca karena pernah awal-awal mencatat tapi lama kelamaan males jadi nggak tahu dah. Terus buku yang paling berkesan kubaca 2024 itu justru kumpulan esainya Bambang Bujono tentang seni rupa, dan itu justru menggerakkan hatiku untuk membuat sesuatu dalam dunia seni rupa. Tahun ini sekarang ini aku sedang membaca buku kumpulan cerpen judulnya Minyak Anjing yang diterjemahkan oleh berbagai nama-nama baru. Sepertinya juga mereka baru menerjemahkan gitu ya, dengan nama-nama pengarangnya juga dari luar negeri yang namanya juga baru gitu, baru ku dengar, dan ini diterbitkan oleh MOI. Jadi ini sepertinya buku yang penting ya untuk melihat cerita-cerita baru yang diterjemahkan dari luar negeri. Seperti itu. Yeay. Tahun 2024 kemarin alhamdulillah udah bisa baca buku, kalau nggak salah 48 buku. Tapi itu ada yang tipis, ada yang tebal, ya macam-macam, enggak tipis semua tapi juga enggak tebal semua. Memang sih enggak ada target untuk setiap tahunnya berapa, yang karena kesibukan, kalau terlalu sibuk pasti bacanya agak sedikit, kalau terlalu banyak waktu luang pasti ya lumayan kayak 48, 50 bisa lah. Tapi yang berkesan kemarin tahun 2024 itu ada tiga buku, yaitu Aceh 1, 2 sama Sejarah Indonesia Modern. Jadi tahun 2024 itu kebanyakan tentang sejarah sih yang saya baca. Yang kalau Aceh itu saya seperti apa ya? Seperti budaya di Aceh itu ada kemiripan, terutama dalam masalah
kayak seperti nyiwa, nolong, ritual-ritual untuk memperingati 9 hari. Itu ada kemiripan-kemiripan di budaya kita, yang budaya Sasak sama yang di Aceh dulu tahun 18-an kan. Seperti adanya kuis rabi ketika nyiwa itu kan. Terus ada tahlilan. Kemudian yang sejarah Indonesia modern itu buku saya pinjam di sini di teman baca. Itu mengungkapkan dari awal, sejarah awal. Nah, ini bukunya dari sejarah awal Indonesia sampai tahun 2028, yaitu berakhirnya pemerintahan SBY. Itu Oke, terima kasih. Tahun 2024 saya tidak banyak membaca buku dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau dulu tahun-tahun sebelum 2024 ambisinya selalu besar gitu, harus meningkat tiap tahun. Tapi nampaknya jenuh juga kalau saya rasa harus seperti itu gaya membaca saya gitu. Jadi kemarin itu mungkin sekitar 30-an buku saja yang sudah saya baca. Saya tidak menghitungnya sebetulnya, tapi karena saya punya kolom resensi buku di Read Times namanya, sehingga saya bisa menghitung dalam 1 bulan ada 4, dan kemarin sampai kurang lebih sampai Oktober saja saya menulis, karena 2 bulan sisanya saya banyak melakukan penelitian sehingga saya izin dulu. Jadi dari sekitar segitu mungkin ada 30-an buku tahun 2024. Dan buku favorit saya sebetulnya sudah dibikinkan konten kemarin ya. Tapi sebetulnya ada yang bisa saya ceritakan di sisi lain, bahwa 2024 kemarin di ujung-ujung tahun itu saya mulai banyak mengoleksi buku-buku hasil penelitian malah. Karena saya punya resolusi di tahun 2025 ini akan kembali mempelajari teori-teori penelitian. Karena saya rencananya 2025 akan banyak melakukan proyek sendiri, yaitu penelitian mandiri kita, sehingga salah satu genre buku yang akan banyak saya konsumsi di 2025 itu adalah buku penelitian gitu ya. Nah, 2024 walaupun kemarin sudah bikin konten ada 3 buku, tapi saya bisa menyebut buku yang lain yang menjadi favorit saya, dalam artian yang sering saya baca ulang gitu ya. Itu sebetulnya adalah Kafka sama George Orwell gitu ya. Jadi kadang saya baca misalnya seperti Animal Farm yang kadang bisa dibaca sekali 2 kali duduk selesai gitu kan ya, gitu. Sama Kafka, beberapa cerpen Kafka saya baca ulang gitu, karena kemarin juga saya banyak bersentuhan dengan penerbitan buku tentang Kafka, sehingga saya banyak membaca kembali beberapa karyanya itu. Nah, adapun buku yang sedang saya baca sekarang, ini agak aneh ya. Saya sedang membaca beberapa buku dalam sekali. Gimana ya? Maksudnya gini, saya sebetulnya sedang menyelesaikan buku ini, Jangan Percaya Surat Palsu oleh Linda Kristanti, seorang sastrawan Indonesia yang nampaknya belakangan ini kurang banyak dibahas ya, tapi dia adalah salah satu penulis hebat Indonesia gitu ya. Ke teman-teman bisa cari sendiri. Dan yang kedua, saya juga sedang baca kembali George Orwell 1984. Kepentingannya sebetulnya mau bikin podcast sama teman, untuk teman baca ya gitu. Dan saya sedang untuk sembari membaca ini juga mendengar beberapa podcast terkait 1984. Tapi yang paling intens saya baca saat ini adalah bukunya Seno Gumira Aji Dharma. Ini buku yang diterbitkan berkali-kali. Tapi namanya buku bagus, biasanya berapa kali pun kita baca pasti relevansinya itu tidak pernah hilang gitu. Nah, kenapa saya membaca buku ini? Pertama, ini akan jadi buku pembuka di
laman Read Times untuk resensi buku. Pertimbangan saya, buku ini adalah kumpulan cerpen yang nuansa 98-nya itu kuat banget gitu ya. Dan perspektifnya itu unik, sangat-sangat unik. Makanya kenapa dia diterbitkan berkali-kali dan selalu bestseller lah gitu ya. Saya merasa bahwa tahun 2025 ini kita seperti agak menjauh dari sejarah. Kayak gitu ya, agak menjauh dari sejarah. Yang paling dekat menurut saya 98. Jadi saya merasa seperti tahun 2025 ini, di awal tahun ini, saya merasa perlu untuk mengingatkan kembali tentang nasib kelam bangsa kita dari yang terdekat saja, yaitu 98. Nah, kita seperti melupakan Wiji Tukul, melupakan orang-orang yang diculik, melupakan penderitaan-penderitaan di masa 98. Yang nampaknya sekarang ini kita tengah heboh oleh banyak peristiwa yang kemarin PPN 12 walaupun nggak jadi gitu kan. Banyak sekali peristiwa politik yang sebetulnya bisa kita kaitkan dengan peristiwa 98. Di buku ini contohnya ada satu cerpen judulnya tentang seorang penyadap gitu kan. Jadi pada waktu dulu itu kan kebebasan berpendapat di 98 itu bisa dibilang diberangus. Di buku ini ceritakan tentang ada orang yang pekerjaannya adalah menyadap telepon para aktivis. Para aktivis gitu ya. Sampai kemudian 30, jadi dia menyebut kata 32 tahun. Itu kan kita mengingat masa berkuasanya Orde Baru kan. 32 tahun dia menyadap sampai pada akhirnya dia selalu terngiang-ngiang oleh percakapan orang-orang di dalam telepon. Sampai kemudian dia merasa bosan, pergi kemudian berkonsultasi ke dokter dan dokter menyarankan dia minum obat untuk menjadi tuli. Lah terus gimana? Saya kan pekerjaan menyadap gitu. Kenapa ditulikan? Itu dia, nanti kamu bisa berpura-pura saja. Gitu. Jadi selama dia bekerja gitu kan, dia menyadap orang tapi dia bikin narasi yang dia karang-karang sendiri untuk diberikan kepada atasannya. Jadi itu intinya. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang menarik yang mengingatkan kita pada peristiwa 98 tentang orang-orang Tionghoa yang diperkosa, ada semua di sini. Kemudian tentang masyarakat miskin yang harus menjarah dan segala macam, itu semua ada di sini. Menurut saya ini buku yang bagus sekali untuk kita baca di 2025 ini untuk mengingatkan tentang nasib kelam bangsa kita. Supaya karena ada sebuah pepatah yang klasik mengatakan bahwa bangsa yang melupakan sejarahnya itu biasanya akan dikutuk untuk mengulanginya kembali. Jadi seperti itu. Jadi Iblis Tidak Pernah Mati ini akan saya selesaikan untuk saya resensi di Read Time. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Siba, saya salah satu anggota teman baca. Jadi untuk di tahun 2024 kemarin, saya membaca banyak sekali fiksi. Paling banyak itu fiksi. Saya sebutkan saja beberapa ya, kayak Murakami, terus tentu adalah The One and Only, Kunto Wijoyo. Terus ada juga Eka ya. Eka termasuk paling banyak saya baca. Cerpen-cerpennya, novelnya juga. Hanya saja ada beberapa yang belum saya baca. Nah, untuk buku-buku yang mungkin yang paling berkesan di diriku di tahun 2024 ada 3 saya pilih. Cuma mungkin di lain waktu saya akan ulas ya 3 buku itu. Cuma untuk di tahun 2025 aku sempat kemarin mungkin ibaratnya ya suka pada satu jenis buku yang di luar fiksi ya, tentu adalah non fiksi itu. Ya narasinya juga saya suka. Terus banyak keterkejutan yang bikin aku kayak lebih penasaran untuk membaca buku ini. Itu The Righteous Mind. Nih, mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama. Sebenarnya buku ini udah lama ada di teman baca dan sudah sempat diresensi oleh
abang saya. Nah itu dari resensi itu saya sempat baca dan kemudian saya tertarik. Ini sedikit saja, bukan mau spoiler, tapi yang saya rasakan ketika membaca buku ini, seperti saya bilang tadi, kekagetan-kekagetan yang sebenarnya relate dengan diri saya yang misalnya dalam membahas isu politik atau agama, misalnya, atau membahas masalah moralitas. Jadi di bab pertama yang aku baca itu ada satu bab yang berjudul dari mana datangnya moralitas. Nah, saya senangnya penulis ini tidak hanya mengajukan argumen atau opininya, tapi juga menghadirkan penelitian-penelitian yang membuktikan kebenaran itu.